Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ijtihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutanna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak, Ibu dan saudara semua jemaah Masjid At-Tanwir, semoga muliakan Allah. Pagi hari ini pengajian Ahad pagi pimpinan Pusat Muhammadiyah kita ada bersama di masjid ini. Mari kita mendalami, mempelajari ilmu-ilmu yang penting untuk kehidupan kita sesuai dengan permintaan. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan, mari kita menelaah, membahas tentang ibadah puasa. Tentu kita sorot ya dari sudut syariat Islam, sekaligus kita urai menurut ilmu kedokteran dan ilmu gizi itu berhubungan. Nah, topik mungkin kita bawa adalah berpuasa, ya, berpuasa untuk mengendalikan potensi jati diri. Coba itu topiknya ya, berpuasa untuk mengendalikan potensi jati diri. Nah, ini penting. Agenda tausiah kita tentu adalah yang pertama kita bahas tentang pendefinisian puasa. Yang kedua, makna puasa dalam kehidupan kita, terutama nanti di bidang kesehatan ya. Yang ketiga, hal-hal yang penting kita lakukan selama bulan puasa untuk membangun jati diri kita sebagai seorang muslim yang cerdas untuk menempuh kehidupan ya, sekaligus untuk meraih sehat walafiat untuk kita. Insyaallah kita bisa menyampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak lama lagi ya, 20 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Berarti kita diwajibkan berpuasa. Orang non muslim pun juga ada berpuasa. Apa bedanya? Tentu ada bedanya. Kemarin ini ada orang berpuasa hanya untuk menurunkan berat badan. Ada orang berpuasa untuk mencari kesucian jiwa, jadi dia bertapa. Ada juga orang berpuasa itu menuntut hak kepada pemimpin yang zalim. Dia tidak makan minum kalau tidak dikabulkan tuntutannya. Nah, ini puasa juga namanya dia. Sekarang populer banget puasa, namanya puasa intermittent fasting. Ini ada-ada saja aku lihat. Jadi dia puasa itu tidak, puasa tidak. Wah, aturannya juga tidak jelas. Nah, bagi kita umat muslim, puasa itu pengertian bukan sekadar yang sederhana itu. Bagi kita umat muslim, puasa adalah pengendalian dan pelatihan jati diri ya, untuk menghadapi kehidupan dengan pelatihan menahan dan mengendalikan satu, konsumsi makanan minuman. Yang kedua, hubungan seksual suami istri, dan kegiatan-kegiatan lain yang tergolong yang bisa membatalkan puasa. Itu dikendalikan.
yang dilaksanakan sehari penuh, mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Rata-rata 14 jam itu yang kita kerjakan dengan niat karena Allah. Itu puasa. Puasa bagi kita Muslim adalah perintah bahwa kita wajib melaksanakan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa bagi orang-orang sebelum kamu. Semoga engkau bertakwa kepada Allah. Di tujuan puasa itu takwa. Nah, oleh karena itu puasa itu karena wajib menjadi ibadah mahdhah yang harus kita laksanakan puasa itu. Tapi di samping itu keutamaan Muslim juga ada puasa sunnah. Nah, kita udah tahu semua ya. Ada puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, macam-macam puasa sunnah. Nah, mari kita laksanakan aja puasa itu kedemikian peraturannya. Apa syarat puasa? Syarat puasa juga ada. Kita orang itu harus beragama Islam. Yang kedua sudah akil balik. Jadi itu kalau dalam ilmu kedokteran kira-kira umur 13-14 tahun itu perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah keluar mani. Itu berarti batasnya dia masuk fase dewasa. Ke bawah itu fase anak-anak. Nah, fase ini menentukan batas wajib atau tidak wajibnya puasa. Ke bawah belum wajib, ke atas pubertas udah wajib berpuasa. Yang kedua syaratnya adalah harus orang yang akal pikirannya normal. Jadi kalau orang langganan masih jiwa ya nggak bisa, nggak dihitung. Di akal pikiran normal berarti orang itu berpikir normal, berorientasi pikirnya normal. Jadi tidak ada penyakit seperti skizofren, psikosis. Nah, itu tidak wajib bagi dia puasa. Nah, teknis pelaksanaan puasa kita semuanya udah tahu. Jadi berpuasa wajib ini pada bulan Ramadan, ya, selama bulan Ramadan, di sebelum menahan, sebelum imsak bersiap diri dulu. Kalau kita di sini istilahnya makan sahur, kemudian imsak, ini menahan, ini yang benar-benar puasa. Ini waktu maghrib masuk kita batalkan puasa. Nah, bagi umat muslim malam asik lagi. Ya, ada salat sunnah, tarawih witir, tambah bermajlis, yaitu gerakan literasi, menimba ilmu. Nah, seperti sekarang ini menimba ilmu, gerakan literasi bagi kita. Itulah kewajiban-kewajiban umat muslim. Dan ini sepanjang zaman sudah dirasakan oleh umat manusia. Kok sangat tinggi manfaat puasa yang membina suara hatinya, yang membina batinnya, sehingga ada menyebut ya, marhaban ya Ramadan, selamat datang engkau wahai Ramadan. Jadi saya seperti mengharap kekasih yang akan datang. Itu banget puasa. Ini makna ini mari kita pahami. Jadi kita bangga tuntunan agama kita bahwa ada suatu kegiatan yang menuntun potensi jati diri kita dalam membina diri kita sebagai seorang muslim yang benar-benar ittaqullah. Nah, kita masuk. Apa makna puasa yang kita raih? Nah, ini banyak ini. Kayaknya bisa dulu di puasa ini kena pengendalian potensi jati diri. Makna yang kita harapkan yang pertama adalah pengendalian pemikiran kognitif, akal pikiran yang benar. Itu kita kendalikan. Itu adalah meningkatkan ilmu kita tentang tuntunan-tuntunan dalam kehidupan kita. Tentu yang utama adalah tuntunan agama kita. Tuntunan melalui firman Allah,
tuntunan melalui as-sunnah sahihah, itu benar-benar kita pelajari. Itu gerakan literasi mencerdaskan diri kita, mengasah pemikiran kognitif kita, sehingga kita memahami seluk-beluk dalam kehidupan beragama kita. Dan puasa khususnya memahami semua aturan ketentuan ibadah puasa yang akan kita laksanakan. Nah, itu pertama itu. Yang kedua adalah, makna yang kedua adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu agak panjang kita ceritakan, karena hawa nafsu yang salah ini pas puasanya batal. Batal puasanya atau kualitasnya menurun. Nah, ini hawa nafsu. Hawa nafsu berasal dari kata nafsu. Nah, tolong ingat, nafsu ini ulama kita aja masih banyak-banyak pengertian beda-beda mereka. Nafsu itu sebenarnya adalah jalan pikiran dalam menempuh kehidupan, ya, untuk meraih keberhasilan dalam menempuh kehidupan. Itu nafsu. Jadi nafsu itu penting. Nasib kita tidak akan berubah kalau kita tidak bernafsu untuk memperbaikinya. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak bernafsu untuk merubahnya. Di nafsu penting. Aneh orang tidak punya nafsu. Tapi lagi nih, firman Allah yang lain juga ada mengatakan, ya, innan nafsa la ammaratus bisu'i ila mahrima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu berorientasi kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan kami. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Di surat Yusuf. Ini kisah Nabi Yusuf ini yang dirayu oleh seorang perempuan. Nah, keluar ayat itu. Nafsu jadinya nafsu dua jalan, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke kiri. Nafsu ke kanan nafsu baik, nafsu ke kiri nafsu jahat. Dan ini diakui ilmu psikologi dan ilmu kedokteran. Memang itu jalan pikiran manusia. Ingin yang baik, ingin yang buruk. Nah, ingin yang buruknya apa? Nah, itu yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang dalam surat Yusuf tadi. Nah, firman Allah lagi ada mengatakan, orang yang dikendalikan hawa nafsu akan sesat dari jalan Allah. Wala tattabi'il ahwa fayudillaka an sabilillah. Dan siapa yang dikendalikan hawa nafsu akan sesat dari jalan Allah. Nah, itu nafsu yang ke kiri tadi. Nah, kita kaji sekarang menurut psikologi, ilmu kedokteran, kira-kira minimal hawa nafsu itu ada 5 kategori. Ya. Tadi nafsu kan jalan pikiran. Nah, hawa nafsu jalan pikiran yang bergejolak, yang sulit terkendali. Itu hawa nafsu. Apa jalan pikirannya? Yang pertama adalah hawa nafsu yang menginginkan kepuasan. Dia kalau tidak puas, tidak senang dia. Yang kedua, hawa nafsu yang menginginkan kenikmatan. Yang ketiga, hawa nafsu yang menginginkan kesenangan. Yang keempat, hawa nafsu yang menginginkan kemewahan. Yang lima, hawa nafsu yang menginginkan kekuasaan. Masih banyak yang lain. Ada yang menginginkan ketenaran, ada yang menginginkan kekayaan. Itu hawa nafsu. Nah, dalam ilmu kedokteran, hawa nafsu itu dikelompokkan 3. Ya, satu hawa nafsu perut. Ini nanti kita akan terasa ini. Yang kedua hawa nafsu syahwat. Hawa nafsu syahwat ini banyak banget nih dalam tuntunan. Yang ketiga hawa nafsu emosi. Dalam ilmu kedokteran ini 3 hawa nafsu diakui ini. Nah, itu hawa nafsu. Nah, ketiga hawa nafsu ini kalau bergejolak, itu udah menginginkan itu deh.
Satu menginginkan kepuasan. Hawa nafsu apa itu? Itu hawa nafsu yang ingin puas. Nah, ini biasanya adalah hawa nafsu perut. Nah, jadi ada hawa nafsu perut. Hanya orang ingin kekenyangan. Yang penting dia puas. Kalau makan sesuai dengan selera. Kalau enggak sesuai selera dia tidak mau makan. Nah, ada pepatah Minang kan mengatakan condong mato kena lama, ya dah? Condong mato kena rancak, condong selero kena lama. Ngerti nggak tuh? Kecenderungan mata kepada yang cantik, kecenderungan selera kepada yang enak. Itu hawa nafsu. Kalau diikutinya itu dia berarti terjebak hawa nafsu. Hawa nafsu yang makan banyak itu rakus. Tidak peduli dia penyakit. Nah, inilah hawa nafsu perut. Wah, banyak orang begitu. Nah, apa dampaknya hawa nafsu perut? Nah, ini dia. Kalau banyak kegemuan. Nah, coba berapa orang kegemuan? Saya sebut dalilnya ya, nanti ingat-ingat ya. Hitung tinggi badan kita. Hitung tinggi badan kita kurang 100 ya. Serat tinggi badan misalkan 160, kurang 100 tinggal 60 kan, kurang 10%-nya berarti 60 kurang 6 tinggal 50. 54 adalah berat badan ideal. 54 sampai 60 adalah berat badan normal. Di atas 60 pada tinggi orang 160 adalah kegemukan atau obesitas. Ayo hitung siapa yang obesitas? Banyak kan? Banyak. Saya tergolong juga obesitas. Nah, itu yang rakus. Ada lagi makan sesuai dengan selera. Nah, ini yang tak boleh ini. Ini akan mendatangkan kecanduan. Di hawa nafsu, kecanduan inilah yang berbahaya. Ada orang kecanduan kopi, dia nggak tahu dampak kopi. Ada lebih serius kecanduan alkohol, khamr sampai mabuk-mabukan. Ada kecanduan narkoba yang diminum. Itu namanya kecanduan mukhadirat. Kecanduan mukhadirat adalah kecanduan yang merusak kinerja organ tubuh, terutama otak. Itu akibat kecanduan. Yang kecil-kecil juga ada kecanduan. Kecanduan jengkol. Enak banget jengkol. Nah, ini yang tidak ke perut. Kecanduan asap. Asap rokok. Juga ada kecanduan uap, yaitu vape. Itu melanggar kodrat itu. Allah menciptakan saluran nafas itu yang boleh masuk hanya satu, yaitu udara yang mengandung oksigen. Tidak boleh udara mengandung asap dan uap. Jadi kalau dimasukin asap dan uap ke hidung sampai ke paru-paru, apa yang terjadi? Itu merusak ciptaan Allah pada saluran nafas. Lihat aja orang perokok, bulu hidung aja udah hitam kecoklatan itu. Bulu silia di belakang, ya, cairan musim itu rusak. Enzim lisozim menurun, sel-sel makropah menurun. Jadi itulah asap rokok, asap vape itu merusak ciptaan Allah di sini. Di samping kita menghisap bahan-bahan yang tidak toyib untuk tubuh. Yang ketiga adalah merangsang kejakitan penyakit. Tolong ingat bapak-bapak ya, rokok kalau kecanduan sudah tua, tidak ada yang tidak akan dapat penyakit bronkitis kronis atau penyakit paru obstruktif kronis. Kadang-kadang penyakit kanker. Aku ingat banget kalau saya pulang kampung salat berjamaah, orang tua di kiri atau kanan saya udah kedengaran napasnya. Gitu. Ah, itulah ya. Itu orang kecanduan rokok segala macam itu adalah hawa nafsu perut yang ingin puas. Dia tidak peduli akibatnya. Nah, ingat,
Isinilah manfaat puasa. Kalau ada bapak-bapak, apalagi ibu-ibu udah kecanduan rokok, tolong direnungkan. Selama bulan Ramadan, kesempatan untuk menghentikan rokok itu. Zaman sekarang kita tuh minta ampun deh. Coba bayangkan, tolong dihitung ya Bu ya. Misalkan seorang laki-laki biaya rokoknya sehari 50.000. Setahun berapa? 50.000 kali 360. Ya. Kemudian perokok yang asli yang pecandu di Indonesia ini rata-rata 50 juta orang. Umumnya 90% adalah orang muslim. Coba kaliin aja. 50.000 kali 360 kali 5 juta orang. Kalau 90% 4 juta aja, kali 4 juta orang, sekian rupiah, duitnya kemana? Bagi umat muslim duit itu dibakar. Itu artinya bagi pengusaha kantong besarnya dia. Akibatnya mereka adalah orang paling kaya di Indonesia ini. Itu kita berharap juga kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan itu. Umat Indonesia harus tidak merokok. Pengusaha-pengusaha pabrik rokok harus di stop, harusnya begitu. Ya, ini kita harapkan mudah-mudahan bisa. Karena bagi Muhammadiyah merokok itu hukumnya haram, tidak halal, sama makan daging babi. Nah, itu satu. Itu hawa nafsu untuk kepuasan. Nah, hawa nafsu untuk kenikmatan apa? Nah, ini berhubungan dengan nafsu biologis yang banyak. Nah, ini anak di Jakarta, kota-kota besar tuh keluar tuh. Tahu enggak dugem? Apa tuh dugem? Dunia gemerlapan. Duprem, dunia preman. Ya, kegiatan ini selalu diikuti yang salah. Dunia gemerlapan, malam-malam berkeliaran mencari tempat hiburan, mencari kesenangan duniawi. Biasanya mereka juga merokok, alkohol, kadang-kadang narkoba. Nah, jadi nafsu syahwat kalau tidak bisa mengendalikan, biasanya puasanya batal. Nah, Ramadanlah salah satu wadah untuk melatih jati diri. Sadarlah orang yang sudah kecanduan itu, kembalilah ke jalan yang benar. Allah juga sudah berfirman, wa balawnahum bil hasanati wal sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji manusia ini dengan yang baik, dengan yang buruk, supaya kembali ke jalan kebenaran. Ini tuntunan sangat mulia. Di nanti kalau ada saudara kita, tetangga kita, kalau kita ada tua, anak, cucu, kemenakan, perhatikan banget. Ya, janganlah dikendalikan hawa nafsu syahwat yang hanya menginginkan kenikmatan. Yang ketiga, hawa nafsu kemewahan. Wah, ini banyak banget ini. Hawa nafsu kemewahan itu dekat dengan hawa nafsu kekayaan. Si koruptor tuh maunya hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu kemewahan. Itu contohnya. Banyak sekali ada hawa nafsu kemewahan itu yang membudaya dalam kehidupan. Pernah dengar cinta tiga ta? Hah? Cinta harta, cinta wanita, cinta takhta. Cinta tiga ta. Ini orang feodal, orang kapitalis. Maunya hidupnya gitu, dikendalikan hawa nafsu, dan dia harus di atas. Dia harus punya budak-budak yang dia perintah. Nah, itu hawa nafsu yang telah membudaya. Kalau itu tidak cocok banget untuk umat muslim, tidak mungkin itu. Ya. Nah, itu cinta, itu hawa nafsu kemewahan. Banyak banget nafsu kemewahan ini, konsumerisme, kapitalisme, itu adalah hawa nafsu kemewahan. Umat muslim banyak banget. Kemarin ini saya baca ya di kebetulan media sosial. Pulang haji tahun lalu ya, pulang haji dia justru pamer perhiasan mahal-mahal. Tidak sadar dia muslim. Untuk apa itu? Nah,
berbuat ria itu kan dilarang banget. Jadi perangai budaya ria itu adalah orang dikendalikan hawa nafsu. Selanjutnya hawa nafsu kesenangan. Nah, ini semua yang kita akan ceritakan tadi itu ada hawa nafsu kesenangan. Ada hawa nafsu kesenangan yang ringan. Nah, ini tolong nih, ya. Namanya budaya hidup sedentari. Tahu nggak tuh? Itu banyak ibu-ibu loh ya. Budaya hidup sedentari adalah budaya hidup yang malas. Maunya enak, tidur nyenyak, makan banyak. Nggak peduli badan gemuk, perut gendut, nggak peduli. Semuanya malas. Ditunjukin orang membantah, malah melarang. Ditunjukin ibu dilawan. Ini sedentari. Itu makin banyak. Nggak mau berolahraga, nggak mau bekerja berat. Nah, ini sedentari. Itu hawa nafsu dasarnya, ya. Yang terakhir ya, hawa nafsu kekuasaan. Nah, ini hawa nafsu kekuasaan ini perlu disimak nih. Orang yang mendapat amanah diberi kekuasaan, ini biasanya pemimpin. Pemimpin dari suatu daerah atau negara, pemimpin dari suatu organisasi, pemimpin dari suatu perusahaan dan lain-lain sebagainya. Itu pemimpin. Ya, kalau di negara itu pemimpin paling bawah, ya, lurah, camat, bupati, wali kota sampai presiden. Nah, di negara demokrasi pemimpin itu ada yang di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, kalau pemimpin terjebak hawa nafsu bagaimana? Nah, aneh banget kalau pemimpin terjebak hawa nafsu, hawa nafsunya disalurkan melalui kebijakan-kebijakan yang dia bikin, yang melaksanakan bawahnya yang lain. Nah, itu yang banyak. Ini tahun yang kemarin, kalau tidak salah sampai sekarang, saya kalau baca-baca di sini sakit kepala saya. Ya, pemimpin yang dikendalikan hawa nafsu. Di hawa nafsu kekuasaan itu adalah hawa nafsu yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kemewahan untuk dirinya, keluarganya, sanak saudaranya, dan teman-temannya. Itu keinginannya. Itu hawa nafsu kekuasaan. Apapun dia lakukan dengan kebijakan-kebijakan yang dia bikin. Nah, ini sayangnya kemarin tuh saya baca, kita bahas sebut aja karena udah banyak di media medsos ya. Kita rujukan kita di media aja. Presiden kita yang sebelumnya, kalau dikaji dalam Islam itu dikendalikan hawa nafsu. Bagaimana nafsunya, anaknya ingin begini statusnya, menantunya, untuk dirinya, yang penting dia tenar, berbunyi dalam sejarah, yang berhasil membangun kota di tengah hutan. Itu hawa nafsu. Iya. Anehnya negara kita, pemimpin yang dikendalikan hawa nafsu semuanya masih diam. Kok Dewan Perwakilan Rakyat, MPR tidak ada kritiknya terhadap pemimpin yang dikendalikan hawa nafsu. Majelis Ulama juga diam. Presiden kita ke-7, wakil presiden dia seorang alim ulama, kok diam? Nah, ini hancur negara kalau dikendalikan hawa nafsu. Kita akan sesat dari jalan Allah, itu kan tadi kan. Nah, inilah contoh hawa nafsu yang dikendalikan. Nah, puasa bagaimanapun adalah suatu fase yang sangat penting untuk mengendalikan hal-hal yang demikian. Nah, itu hawa nafsu. Nah, siapa tadi? Febri sampai jam berapa? Masih lama nggak? Ya. Jangan di stop dulu. Apa makna puasa satu lagi? Manusia itu ada namanya kalbu. Kalbu itu adalah jalan pikiran yang selalu berorientasi pada kebenaran dan kebaikan. Itu kalbu. Bahasa Indonesianya hati atau suara hati. Itu kalbu. Kita ini punya suara hati. Kalau suara hati kita berkata, kita umumnya yang tadi, ingin benar, ingin baik, ingin bahagia. Itu kalbu. Di kalbu itu bukan jantung, bukan. Kalbu itu jalan pikiran yang merupakan kerja otak. Nah, banyak penyakit kalbu. Coba yang penyakit yang pakai kata hati aja kita sebut ya.
Kayaknya kita mengalami semua ini. Misalkan ini penyakit hati, ya. Satu, tinggi hati. Dah tahu kan? Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, sakit hati. Yang keempat, busuk hati. Yang kelima, patah hati. Yang keenam, makan hati. Waduh. Itu kita alami semua. Dampaknya untuk diri kita dan juga dampaknya untuk orang lain. Coba busuk hati. Busuk hati itu apa? Itu orang perasaannya tidak senang, sudah ingin berniat buruk untuk orang lain. Itu busuk hati. Nah, kalau gitu busuk hati bagaimana mengatasinya? Nah, itu dia. Nah, Ramadanlah salah satu untuk mengendalikan penyakit-penyakit hati tadi. Ingat kalbu itu ya. Coba ini apa artinya? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah engkau telah mempelajari Al-Quran, atau apakah kalbu engkau atau hati engkau tertutup? Di kalbu itu jelas banget, jalan pikiran. Berarti orang yang malas mempelajari Al-Quran, tidak peduli dengan firman Allah, itu namanya kalbunya tertutup. Nah itu ada lagi, kita dengar ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Apa itu? Dalam hati mereka sudah ada penyakit, kemudian Allah meningkatkan penyakitnya karena mereka berdusta. Berdusta itu adalah penyakit hati, penyakit kalbu. Bohong itu penyakit kalbu atau penyakit hati. Ya, dendam, fitnah, benci, itu adalah penyakit kalbu. Nah, itulah gunanya Ramadan. Benarkan puasa, tuntaskan, hilangkan itu semua penyakit hati. Nah, selanjutnya, ini terakhir aja ya, makna puasa untuk kita, mengendalikan fisiologis tubuh. Fisiologis tubuh adalah kinerja organ tubuh yang menghasilkan manusia itu hidup. Di fisiologis tubuh itu adalah yang berlangsung pada tubuh manusia. Satu, kinerja jantung yang mengalirkan darah, ya, kerja paru-paru yang mengambil oksigen, membuang karbon dioksida, saluran cerna yang mencerna makanan, hati yang menghasilkan makanan yang bisa dimanfaatkan, ginjal yang membuang. Itu adalah fisiologis tubuh. Jadi fisiologis tubuh itu jangan terganggu. Salah satu fisiologis tubuh adalah metabolisme tubuh. Apa yang kita makan dihancurkan oleh saluran cerna, diserap oleh hati, kemudian terdapat zat makanan yang penting diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, puasa apa yang terjadi? Itu ada fase hentinya. Orang berpuasa 14 jam, dia tidak ada masukan makanan, masukan zat gizi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah organ tubuh itu istirahat untuk mengembalikan kerjanya untuk selanjutnya. Nah, apa manfaatnya berpuasa di sini? Nah, ini orang-orang yang salah gizi, itu manfaatnya. Pertama, obesitas tadi, kegemukan. Ramadanlah sudah menurunkan berat badannya. Yang kedua, kecanduan lah untuk melatih dirinya supaya di stop, yang bisa kita ceramahkan tadi. Yang ketiga, kelebihan zat gizi dalam tubuh, misalnya kelebihan lemak, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, asam lemak tinggi, apalagi kegemukan. Ramadan akan membantu, ya. Asam urat yang tinggi, ginjal yang terganggu mengekresi asam urat, memperbaikinya. Asam urat Ramadan akan memperbaikinya. Nah, begitu. Jadi fisiologis tubuh adalah dibantu oleh berpuasa untuk mengontrol metabolisme dan mengontrol fungsi organ tubuh yang lain. Nah, itulah wadah puasa. Puasa untuk kita kehidupan duniawi ini yang kita inginkan. Berlain puasa untuk kepentingan kehidupan akhirat nanti. Nah, terakhir, apa manfaat yang sangat penting
dalam berpuasa di sini adalah membangun jati diri kita menjadi berkepribadian muttaqin. Nah, tolong ingat-ingat, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Itu ya tujuan berpuasa. Oleh karena itu Ramadan besok tanggal 1 Maret mulailah ingat-ingat bagaimana kita melangkahkan kaki, berjuang dalam kehidupan, membangun ittaqullah pada jati diri kita. Kalau kita sumpahin dulu, kita bersumpah untuk meraih takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum menjadi seorang muslim yang sejati. Nah, itulah ingat-ingat, kemudian bikin perencanaan hidup. Wa tanzur nafsu ma qaddamat ligat, ya, mempersiapkan diri untuk hari esok ukhrawi, hari esok duniawi, supaya kita meraih ittaqullah. Dan salah satu syarat dalam meraih takwa adalah tempuhlah kehidupan ini dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Ingat pepatah nenek moyang kita, ya, berkata, pelihara lidah, peliharalah mata, mendengar peliharalah telinga, melangkah peliharalah kaki, berkata sepatah pun pikirkan dulu. Ya, melangkah selangkah pun menghadap surut. Artinya mengevaluasi apakah langkah kita sudah benar sasaran. Nah, janganlah sampai tergelincir walaupun jalannya becek. Janganlah sampai tersesat walaupun jalan bersimpang. Janganlah sampai tersandung 2 kali pada batu yang sama. Hati-hati dalam menempuh kehidupan. Ya, pikirkan dengan matang. Kemana perjuangan hidup kita, kemana langkah kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan, supaya kehidupan kita tidak sesat. Insya Allah kalau kita tidak sesat, kita akan mampu meraih ittaqullah. Itulah makna kita berpuasa. Semoga Ramadan besok kita semua umat muslim, terutama warga Muhammadiyah nih, kader Muhammadiyah, tolong praktekkan meraih ittaqullah supaya kita berhasil dalam kehidupan. Cukup sekian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Tidak. 1, ada lagi? 2, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya si pertanyaan saya yang bagaimana pola makan yang baik untuk usia 67, usianya sekarang 67, pola makan yang bagaimana yang baik ya? Kalau saya tadi dalam seorang dokter, tentu lebih memahami. Iya. Baik, kita aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya dengar ini. Saya mau tanya, kalau bertambahnya usia itu kan metabolisme tubuh seseorang kan semakin melambat. Apakah bisa terbantu dengan melaksanakan puasa ini, jadi metabolisme tubuh seseorang diperkuat? Itu aja pertanyaan saya. Udah. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan bagus banget ya. Ini secara umum saya jawab. Ini keduanya dekat pertanyaannya. Ya. Jadi bapak kita tadi bertanya kalau sudah lansia, tadi juga sudah lansia. Manusia itu dibagi 15 tahun. 0 sampai 15 tahun itu anak.
15 sampai 30 dewasa muda, 30-45 dewasa tua, 45-60 pralansia, 60-75 lansia, 75 ke atas lansia beresiko. Tolong ingat-ingat itu. Iya, kalau kita udah di atas 75 tuh lansia beresiko. Kalau pergi ke rumah sakit, polikliniknya bagian geriatri. Nah, salah satu kebutuhan fisiologis tubuh adalah asupan gizi. Tanpa itu orang bisa masuk kuburan. Nah, asupan gizi bagaimana? Ini sederhana saya uraikan dulu. Kita ingat, asupan gizi seorang manusia itu harus seimbang. Yang kedua, kalau dia sakit, seimbang menurut penyakitnya. Itu asupan gizi. Apa yang dibutuhkan tubuh? Ada 6. 1 karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak, keempat vitamin, kelima mineral, keenam air. Nih, di kita sehari-hari itu butuh yang 6 itu. Karbohidrat menghasilkan glukosa, sukrosa, galaktosa, itu penting untuk tubuh, terutama glukosa. Protein itu menghasilkan asam amino. Kalau karbohidrat untuk sumber energi, untuk bergerak, ya. Kalau asam amino untuk pertumbuhan dan untuk mengganti sel-sel yang rusak supaya jangan cepat tua. Nah, lemak untuk tubuh yang penting ada 3: kolesterol, trigliserid, asam lemak. Nah, kolesterol ini adalah juga sumber energi dan juga sumber untuk pertumbuhan, ya. Yang ketiga adalah untuk mengawetkan kulit otot. Seorang perempuan gadis umur 20 tahun, kalau kadar lemaknya dalam tubuh rendah sekali, kolesterol rendah, dan jadi cantik dia. Jadi kalau mau cantik, kulitnya berminyak, itu licin, nah gitu. Itu lemak yang membentuk. Nah, vitamin dan mineral itu menjaga keseimbangan tubuh, keseimbangan fungsi tubuh. Dan air itu 60% dari tubuh kita ini terisi dari air. Air itu merupakan wadah untuk semuanya itu dalam tubuh kita. Nah, untuk memenuhi ini, tolong diingat, ada namanya 3J. 3J. J1 jenis makanan. Nah, jenis makanan itu ada yang pokok seperti karbohidrat tuh di kita apa? Nasi, di Eropa lain lagi gandum, roti dia. Ya. Itu J jenis. Yang kedua jenis protein dan lemak. Jenis vitamin dan mineral itu ada dan itu seimbang bagiannya untuk tubuh manusia. J kedua jumlah. J jumlahnya harus pas. Berlebih jelek, kurang juga jelek. Tapi ada ukuran. Nah, untuk keseimbangan yang jumlah yang pas itu kita tahu sendiri. Ah, saya udah kenyang deh. Tidak perlu lagi, itu ukuran ciptaan Allah itu. J ketiga jadwal. Nah, jadwal. Jadi jenis jumlah jadwal itu perlu diatur. Bagi muslim sebelum Ramadan jadwalnya tahu enggak apa. Tolong perhatikan nanti. Sarapan pagi usai salat subuh. Makan siang usai salat zuhur. Makan malam usai salat maghrib. Budayakan itu. Itu kelebihan umat muslim. Punya tuntunan untuk mengisi perut. Di jadwal sholat duha, asar, isya itu makanan tambahan. Kalau bahasa sini itu cemilan. Cemilan boleh ada, boleh tidak, tergantung kebutuhan kita. Tapi yang 3 tadi itu pokok. Ikutinlah itu, kecuali kalau udah puasa. Puasa waktunya dirubah. Makan berbuka, makan usai tarawih dan sahur. Itu kalau kita puasa. Nah, itu ya. Nah, bagaimana di bulan Ramadan? Tolong ingat,
dalam berbuka tubuh kita sangat penting banyak air dan glukosa sederhana atau gula sederhana. Jadi banyak air dan manis itu penting. Kita sudah meneliti ya, tidak peduli walaupun orang itu sakit diabetes, dia makan kolak waktu berbuka masih aman. Jadi jangan takut banget waktu berbuka itu, karena tubuh butuh itu banyak air dan banyak glukosa. Nah, kalau makan habis tarawih itu makan biasa, tinggikanlah protein, lemak, vitamin dan mineral. Makan sahur juga sama dengan habis tarawih. Nah itu penting 3 kalau ketemu bulan Ramadan. Nah bagaimana kalau udah lansia? Prinsipnya sama. Nah cuma ada perbedaan-perbedaan. Kalau lansia kan banyak gigi ompong ya, disesuaikanlah makanan. Kalau kita udah lansia, protein dari daging itu mutlak, tidak boleh dikurangin. Tapi pilih daging putih, bukan daging merah. Kalau daging putih berarti ikan, burung atau ayam. Daging merah berarti sapi, kambing. Nah, tapi lansia kalau masih seger ya boleh aja daging sapi, tidak masalah. Tapi pilihlah daging sapi yang kurang lemak. Nah untuk lansia sayur itu dibanyain, kalau enggak beraknya terganggu. Ya banyakin sayuran, kalau bisa sayuran yang tinggi serat tapi yang lunak dicerna, mudah dicerna. Contohnya buncis, kacang panjang, wortel itu lebih lunak, bayam lebih lunak. Nah itu banyakin itu sayuran. Kita telah mengajari orang, pasien saya bilang di waktu asar dia makan tinggi serat seperti gado-gado waktu tidak puasa. Itu menjamin beraknya besok lancar. Jadi pada prinsipnya kalau udah lansia pola makannya sama, cuma dipertimbangkan hal-hal seperti tadi. Nggak usah ragu makan. Kadang-kadang orang takut banget, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa. Kita kembali ke dua prinsip yang benar. Protein tidak boleh dikurangin. Kalau lemak boleh kurang. Vitamin harus pas, mineral harus pas. Nah, karbohidrat secukupnya. Nah, ada satu lagi temannya ini untuk gizi gini. Di bulan Ramadan biasanya tidak dilaksanakan apa? Berolahraga. Lansia itu wajib berolahraga. Nggak boleh tidak. Iya. Olahraganya apa? Dinamis aerobik. Cukup 3 kali seminggu. Lamanya cukup setengah jam. Gerakan seluruh sendi. Kalau ada encok di kaki, terpaksa olahraganya berenang. Jadi paru-paru itu harus dilatih, kerja jantung harus dilatih supaya hiperdinamis, mensuplai zat makanan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Apalagi orang muda. Kalau orang muda olahraganya olahraga berprestasi, olahraga permainan. Budayakan itu. Boleh juga olahraga bela diri, tidak masalah kalau masih muda. Mau karate, mau judo, lakukan saja, tidak masalah. Tapi ingat, ya ada fase warming up, olahraga intensif, kemudian cooling down, pendinginan. Nah orang muda dengan satu syarat, tolong ingat ini. Kalau kita berolahraga intensif, minimal kalau orang muda olahraga minimal 1 jam. Olahraga intensif nanti di waktu lelah itu hitung nadi. Hitung nadi ini. Nah, hitung nadi ini kemudian 220 kurang usia. Kemudian ambil 70%-nya. Kalau itu tercapai, itu namanya pembakaran energi berlangsung akurat. Jadi kalau orang tua obesitas penting itu. Tapi kalau berat badan udah ideal tidak begitu peduli. Ya cukup ya Bu, Bapak. Nah itu jangan lalai lagi. Kalau Ramadan lain lagi aturannya. Kalau tidak Ramadan tuh tadi jangan lupa pola makan diatur,
jadwal sesuai jadwal sholat, ya, yang dimakan seperti tadi. Ingat, harus ada olahraga. Apa itu artinya? Fa iza qudiyatus sholatu fantasiru fil ard wabtaghi min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apa itu artinya? Usai menunaikan sholat, bertebaranlah kamu di permukaan bumi untuk meraih karunia Allah. Ingatlah tuntunan Allah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Bertebaran di permukaan bumi itu apa? Mencari rezeki, bekerja, ke sawah, ke ladang, berolahraga. Itu. Ingat tuntunan sebanyak-banyaknya apa? Itu belajar, mempelajari, bermajlis seperti sekarang. Itu. Jangan lupa. Cukup ya? Terima kasih banyak. Masih ada? Masih ada bisa? Coba tanyanya apa? Apa? Enggak dengar apa tuh? Apa? Tadi saya dengar asam amino untuk awet muda. Amino. Nggak ada tadi itu. Gini, protein seperti daging, ikan, telur, tahu, tempe dalam tubuh itu dicerna. Proteinnya dianjurkan terbentuk asam amino. Asam amino esensial itu ada 10 macam. Asam amino sangat dipentingkan oleh tubuh untuk pertumbuhan. Kalau anak sedang bertumbuh dari bayi sampai umur 13, kalau kurang asam amino, gawat kita. Harus cukup. Nah, itu asam amino. Kemudian asam amino itu sama aja untuk anak, untuk orang dewasa, untuk orang tua itu sama saja asam amino. Itu kebutuhan dasar asam amino itu. Jadi nanti konsumsilah pola makanan yang tadi, daging putih, telur, tahu tempe, buah cukup, itu semuanya mengandung asam amino. Itu yang terdapat di permukaan bumi, rahmat Allah, ya. Oke, udah. Waalaikumsalam. Dok, saya ingin lebih jelas lagi masalah itu. Kalau umur udah 70-an atau seperti itu, kenapa banyak yang dirasakan? Terus yang saya rasakan lambung. Itu memang kita tidak boleh dilarang oleh dokter, tapi saya akan obat dokter. Kalau nggak makan kok malah sakit kok lambungnya. Nah ini saya rajin terus ada sakit itu ya. Nah saya dari dokter karena lambung itu kita kurang makan ya sakit, kadang makan ya sakit. Nah lebih baik ya bagaimana? Tapi kita tetap makan obat kalau itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyakit pencernaan terutama lambung itu nomor 1 paling banyak. Ya, lambung itu penampung pertama makanan yang masuk. Penyakit yang berkembang ada namanya radang lambung, gastritis. Ada yang membentuk tuka, ulcus pepticum. Gastritis itu juga bermacam-macam. Ada tumor, polip segala macam. Itu di lambung. Jadi kalau gejala lambung tidak hilang-hilang, kita harus periksa lengkap sampai endoskopi, dinilai itu apa kelainan itu ya dari lambung. Nah, mengatur pola makan itu adalah satu strategi pengobatan untuk lambung. Nah, orang Islam paling penting untuk mengobati penyakit lambung, dia mengisi perut sesuai jadwal sholat.
Coba bayangkan, habis subuh jam 5:30 dia udah isi perut. Jam 9-10 dia masih cemilan di jadwal duha. Dia kira-kira 1:30 dia makan siang. Habis asar dia cemilan. 6:30 habis maghrib dia makan malam. Jam 8 tambah lagi cemilan. Itu asam lambungnya bekerja terus. Ia tidak berlebih dan juga tidak kurang. Itu penting. Nah, hindarilah makanan yang mengganggu mukosa lambung, yang tajam-tajam itu, seperti pedas banget, asam banget, kopi, alkohol, mempengaruhi permukaan lambung. Ingat satu lagi, jalan pikiran kita gelisah melulu juga mempengaruhi lambung. Jadi psikosomatiknya juga banyak di lambung itu. Jadi kalau kita penyakit lambung, atur aja lah, nanti akan baik. Obat apa mungkin ibu udah minum, ya. Tapi yang utama sekali itu mengatur pola makan dan mengatur pikiran. Jangan gelisah. Kalau memang lambung murni gangguan, kecuali rusak benaran, itu lain lagi. Seperti kanker tukak lambung itu lain lagi. Itu ya Bu ya. Gampang kok itu. Udah. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Suprimanto di SPPD, sekaligus dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau berkonsultasi di luar dari ini bisa komunikasi dengan beliau dengan tema tadi pentingnya puasa bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Terima kasih Ustaz atas kajiannya. Mungkin sebagai kesimpulan Ustaz dari kajian kita hari ini, closing statement. Oh ya, terima kasih banyak. Jadi 20 hari lagi kita Ramadan, ya. Coba benarkan, siapkan jati diri kita, mulai menyiapkan pikiran kita. Ingat yang tadi, cerdaskan kognitif kita, belajar bagaimana menyingkirkan hawa nafsu, bagaimana mengobati penyakit hati. Itu mengganggu hawa nafsu, apalagi hawa nafsu kemewahan, kepuasan tadi, kenikmatan, kesenangan. Itu menghancurkan diri kita, juga menghancurkan ke orang yang lain. Puasa adalah sesuatu yang mengendalikan untuk itu. Nah, bagi orang muda yang kecanduan rokok, alkohol, segala macamnya itu, apalagi narkoba, itulah kesempatan Ramadan untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau ada saudara-saudara kita begitu, tolong ajari dia supaya dia selamat menuju masa depan. Itu aja pesan kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sekian dari kami, dan tutup dengan sama-sama melepaskan atas Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.